Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk talabul ilmi di Masjid Muhajirin. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah mulai ditinggalkan manusia. Tentu juga seiring karena dekatnya bulan Ramadan, maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi. Karena akan banyak keutamaan dan keistimewaan yang kita akan dapati dari orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di, fa inna lahu minal ajri mithla man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku setelah banyak ditinggalkan manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dari hadis ini saja kita sudah tahu bagaimana keistimewaan orang yang menghidupkan sunnah Nabi, akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tentu di antara penyebabnya kenapa akhir-akhir ini banyak kemudian orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan bukan karena keterasingan Islam itu sendiri. Dan 14 abad yang silam Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menghabarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Permulaan munculnya Islam itu dianggap asing, dianggap aneh, dan keasingan serta keanehan Islam ini akan terulang kembali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan keutamaan bagi yang menghidupkan Islam yang dianggap aneh itu, fatuba lil ghurab. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh saat menghidupkan Islam itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan besar sebelum saya menjelaskan beberapa contoh sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sababul hidayah. Sebab kita akan meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam surah Nur ayat 54. Qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin.
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tuti'uhu, kalau kalian mentaati Nabi, mentaati Rasul, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Dari sini menunjukkan bahawa ketika kita mentaati Rasul dengan menghidupkan sunnahnya, menunjukkan di sini sebab datangnya hidayah Allah kepada kita. Dan sebaliknya, yang kedua, orang-orang yang kemudian mulai meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia membuka pintu kesesatan, membuka lawan daripada sunnah itu sendiri. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku dipastikan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Rasul ditanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, Rasul, siapa orang yang enggan masuk surga itu? Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati diriku, kata Rasul, dipastikan dia masuk surga. Dan siapa yang tidak mentaatiku, dipastikan dia masuk neraka. Dan tidaklah orang masuk neraka kecuali karena kesesatan. Makanya disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu kasafinatin. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha faqad najah, siapa yang naik ke perahu Nuh maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghar, siapapun yang tidak naik ke kapal itu dipastikan dia tenggelam. Maka yang kedua, kalau kita tidak menghidupkan sunnah Rasul, maka lambat laun kita akan tersesat dan terjerumus kepada lawan daripada sunnah, atau disebut dengan bid'ah. Kemudian yang ketiga, istimraru ajril qa'im biha au muallim laha ba'da mamatihi, kama fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanqati'u amalum ri'im ba'dahu illa min salasin, ilmin 'allamahu fa'amila bihi ba'dahu, wa sadaqatin mawqufah yajri alaihi ajruha, wa waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga, dia akan mendapatkan aliran pahala yang banyak. Apalagi kalau sunnah itu yang ditinggalkan manusia kemudian kita hidupkan, dicontoh pula manusia. Maka ini berdasarkan hadis Nabi SAW, semua anak Adam apabila tersentuh dengan kematian terputus kecuali 3 perkara. Ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan setelahnya, sedekah yang diwakafkan yang mengalir pahalanya, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi SAW, dia akan mendapatkan usul mahabbatillahi azza wa jalla, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian, bahkan mengampuni dosa kalian, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecintaannya kepada kita, kepada siapapun yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi. Bahkan dalam hadis qudsi yang ma'ruf, Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Siapapun seorang hamba yang terus menerus melaksanakan sunnah-sunnah, maka aku akan semakin cinta dengan dia, kata Allah.
Dan konsekuensi orang yang dicintai Allah itu luar biasa. Karena apabila Allah sudah cinta dengan kita, seluruh malaikat cinta dengan kita, bahkan seluruh makhluk yang ada di bumi akan ditanamkan kecintaan kepada kita. Ini luar biasa. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka yang pertama dipanggil malaikat siapa? Jibril. Kemudian Allah katakan, ya Jibril, aku cinta dengan si fulan, kau harus cinta dengan si fulan. Maka Jibril pun mencintai orang yang dicintai Allah. Kemudian Jibril akan memanggil seluruh malaikat Allah dan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah cinta dengan si fulan. Kalian harus cinta juga dengan si fulan. Maka semua malaikat mencintai orang yang dicintai Allah. Ketika itu yang terjadi, kata Rasul, Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi, dan penduduk bumi pun mencintai orang yang dicintai Allah. Kan luar biasa menghidupkan sunnah Rasul, kita akan mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Kemudian juga yang kelima, menghidupkan sunnah Nabi SAW itu bisa menempel kewajiban-kewajiban yang kurang yang kita lakukan. Makanya ketika kita sholat wajib, terkadang dalam sholat itu mungkin kurang tumakninahnya, kurang khusyuknya, kurang dalam gerakan dan bacaannya, dan mengakibatkan ketidaksempurnaan pahala. Makanya kemudian di sana ada sunnah yang bisa menyempurnakan pahala-pahala yang kurang dalam wajib itu. Disyariatkanlah rawatib, yang disebut dengan ba'diyah dan juga qabliyah, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Begitu juga dalam Ramadan, terkadang mungkin ketika kita berpuasa Ramadan ada kurangnya kita dalam berpuasa itu. Maka dibuatlah puasa ba'diyah dan qabliyah. Ya, tentu puasa qabliyah disebut puasa Sya'ban dan ba'diyah disebut puasa Syawal. Supaya Ramadannya mendapatkan kesempurnaan pahala. Artinya dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW itu bisa menyempurnakan pahala. Ini yang kelima. Yang keenam, bahkan lil mutamassik bis sunnah fadlun kabirun wa yazdadu fadluhu rif'atan. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW akan mendapatkan keistimewaan besar. Bahkan dia akan diangkat derajatnya dan dilipat gandakan pahalanya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, inna min waraikum ayyama sabrin. Nanti satu hari, kata Rasul, umatku akan mendapatkan hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran. Fihinna mithla al-qabdu 'alal jamri. Di antara kalian apabila memegang sunnahku, kata Rasul, maka seperti memegang bara api. Sifat bara api apa? Panas. Kalau anda memegang bara api, arang panas saja, arang yang untuk mensetrika itu, peganglah tuh yang ketika membara, pasti akan panas. Boleh jadi melepuh, boleh jadi terbakar tangan kita, boleh jadi kita melemparnya. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Semakin dipegang, semakin banyak pula ujian. Tapi kalau dia kemudian dilepaskan, maka lepaslah sunnah dalam badan. Makanya kata Nabi SAW, lanjut hadisnya, lil amili fihinna mithla ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Maka siapapun yang beramal dari sunnah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala 50 orang laki-laki, maksudnya para sahabat, seperti yang kalian amalkan. Mendapatkan 50 amalan para sahabat. Dan ini sudah zamannya. Betapa banyak kemudian sunnah-sunnah yang kita hidupkan dianggap asing dan dianggap aneh, bahkan disesatkan pula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam. Kemudian yang nomor 7.
Inna lil amili bis sunnah misla ajri man tabi'ahu la yanqusa dzalika min ajrihim syai'a. Orang yang menghidupkan sunnah Rasul di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita mencari contoh, akhirnya kemudian masyarakat tahu bahwa itu sunnah, kemudian mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, alias multi level pahala. Dia akan mendapatkan pahala banyak. Ini juga di antara keutamaan menghidupkan sunnah Nabi. Yang nomor 8, takfirudz dzunub, bisa menghapuskan banyak dosa. Karena banyak amalan-amalan sunnah itu secara umum pahalanya adalah menghilangkan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan semua keburukan kita. Dan sunnah Nabi itu sebuah kebaikan. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasul secara tidak langsung, berarti kita sudah menghapuskan keburukan kita. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9, tahassunul insan. Kita akan terjaga. Orang yang sehari-hari menghidupkan sunnah Rasul, maka dia akan terjaga dari hawa nafsu, terjaga dari syaitan, terjaga akhlaknya. Karena dia berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 10, himayatul insan minal wuqufil bid'ah. Manusia akan terjaga untuk terjerumus kepada perkara-perkara bid'ah alias menyelisih sunnah. Karena ketika kita menghidupkan sunnah berarti menghilangkan bid'ah. Ketika kita melakukan bid'ah berarti mematikan sunnah. Kemudian yang nomor 11, ta'zim sya'airallah. Dengan menghidupkan sunnah itu artinya kita sedang mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu hakikatnya dia telah menunjukkan ketakwaan hatinya. Kemudian yang nomor 12, dan ini yang luar biasa, adalah rafiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kita akan menjadi teman Rasul di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati." Siapapun yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, faqad ahabbani, dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun yang mencintai aku, kata Rasul, maka dia akan menjadi temanku di surga. Maka menghidupkan sunnah Rasul akan menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian yang nomor 13, iqamatuddin. Tentu menghidupkan sunnah sama dengan menghidupkan agama. Mematikan sunnah sama dengan merobohkan agama. Karena agama itu terbangun dari sunnah Rasul, bukan hanya Al-Quran. Tentu yang terakhir, di akhirat, orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW tentu dijanjikan sorga. Yang kita tahu Allah katakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun." Tidak ada yang tahu keindahan sorga, karena sorga itu tidak pernah keindahannya dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Saking indah. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan, ini hanya sedikit saja bagaimana orang yang menghidupkan sunnah Rasul akan mendapatkan banyak keutamaan. Baik ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita namanya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Kata Ummu Habibah, ketika aku mendengar Rasul bersabda, siapapun yang berusaha untuk melaksanakan 12 rakaat rawatib dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ada seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Ummu Habibah, namanya Amr ibn Aus. Jadi Amr ibn Aus ini mendengar hadis ini dari Ummu Habibah. Apa kata Amr bin Aus?
wallahi ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Ummi Habibah. Dia mengatakan awalnya yang pertama Ibnu Ambasa dulu. Ibnu Ambasa mendengar dari Ummu Habibah. Kata Ibnu Ambasa, demi Allah, ketika aku mendengar Ummu Habibah seperti itu mengatakan dari Nabi SAW, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sehari semalam. Lah, Ibnu Ambasa ini punya murid namanya Amr ibn Aus. Maka Amr ibn Aus mengatakan, demi Allah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu semenjak aku mendengar dari Ibnu Ambasa mengatakan seperti itu. Lah, Amr ibn Aus ini punya murid namanya Nu'man ibn Salim. Apa kata Nu'man ibn Salim? Demi Allah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar Amr ibn Aus mengatakannya. Lihat bagaimana salaful ummah, salaful salih. Mereka berusaha menghidupkan sunnah Nabi. Mereka mendengar itu sunnah Rasul dan sahih saja langsung diamalkan. Itulah hebatnya para sahabat Nabi SAW dan ulama salafun salih. Atau contoh yang lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Fatimah putri Rasul meminta pembantu kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mendatangi keduanya. Kemudian mengatakan, wahai Fatimah, wahai Ali, maukah ku ajarkan kepada kalian beberapa kalimat yang kalau kalian baca lebih baik daripada anda memiliki pembantu laki-laki atau perempuan? Kata Fatimah dan Ali mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu katakanlah setiap engkau beranjak ke pembaringan tidurmu, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali, artinya 100. Ali radhiyallahu anhu saat terjadi perang Siffin, artinya kan Ali sudah menjadi khalifah. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman meninggal, kemudian Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan terjadi perang Siffin melawan Muawiyah yang ada di Syam. Apa kata Ali? Dia mengatakan, demi Allah, sampai di perang Siffin sekalipun aku tidak pernah meninggalkan yang diajarkan Nabi. Luar biasa. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ditanya oleh para sahabat saat tawaf, kalau antum yang pernah umroh, kemudian tawaf, kita tahu putaran pertama dalam tawaf itu lari-lari kecil. Baru putaran setelah 3 kali putaran, keempat, kelima, keenam, ketujuh baru biasa. Namanya disebut romal namanya. Dengan melihatkan pundak. Jadi ada sebagian orang bertanya kepada Umar dan mengatakan, ya Amiral Mukminin, ma lana wali ramli. Wahai Amiral Mukminin, buat apalah kita ini lari-lari kecil? Bukankah tujuan lari-lari kecil di zaman Rasul ketika tawaf itu maksudnya untuk memperlihatkan kekuatan, bahwa badan mereka sterk, punya kekuatan, mereka tidak disentuh dengan hummal Yathrib, penyakit yang wabah yang terjadi di Madinah. Jadi lari-lari kecil itu kayak tentara gitu, nakut-nakuti orang Quraisy. Lah sekarang Mekah sudah dikuasai, Madinah sudah dikuasai, siapa yang berani dengan kita? Jadi orang ini mengatakan, kalau begitu kan ilatnya, sebabnya sudah hilang, ya sudahlah, biasa aja lah, nggak usah lari-lari gitu maksudnya. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ma lana al-yawm waliramli walaqad aminna Makkah laysa fiha kuffar yarawnana wa nahnu na'tamir li ajli an nadhhara al-quwwah amamahum. Thumma qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu lakinnahu syai'un fa'alnahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, kata Umar, ma nuhibbu an natruka syai'an ma nuhibbu an natruka syai'an fa'alnahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar apa? Kalau begitu buat apa lari-lari kecil? Bukankah Mekah sudah menjadi negara Islam, tidak ada orang kafir? Buat apa menampakkan kekuatan? Tapi Umar mengatakan, akan tetapi, kata Umar, sesuatu yang kami lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, demi Allah, kami tidak hendak meninggalkan sesuatu yang telah kami kerjakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebabnya sudah hilang, tapi karena ini sunnah Rasul, Umar tetap menghidupkannya. Karena ini sunnah Nabi.
Makanya juga di riwayat yang lain ketika Umar berusaha mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Kalau bukan aku melihat Rasul mencium kamu, buat apa aku cium kamu, kata Umar. Jadi menciumnya Umar kepada Hajar Aswad itu karena Rasul mencium, itu saja. Nah, itu menunjukkan bagaimana ketaatan para sahabat kepada Nabi SAW walaupun Rasul sudah pupus dan meninggal. Karena demi menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaquluna al-i'tisamu bisunnati najat. Kata Imam Zuhri, ulama-ulama kami dulu, maksudnya ulama-ulama salaf sebelum kami, mereka senantiasa berusaha mengatakan berpegang kepada sunnah itu sebuah keselamatan. Bahkan Fudail ibn Iyad mengatakan, inna lillahi ibadan yuhyi bihimul bilad wa hum ashabus sunnah. Allah itu memiliki hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan negeri-negeri, merekalah orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi ucapan ulama salaf tentang keutamaan bagaimana menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan contohkan beberapa perkara yang merupakan sunnah yang sudah dilupakan manusia, dan itu hampir di semua ibadah ada. Ya. Yang pertama, sunanus salam, sunnah ketika kita mengucapkan salam. Kita tahu bahwa salam ini adalah salam penghormatan bapak kita Adam dan seluruh keturunannya. Tetapi banyak kemudian di antara kaum muslimin yang mereka mulai meninggalkan mengucapkan salam, terutama mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Kalau yang dikenal mungkin kita mengucapkannya. Apalagi satu pengajian dari jauh pun sudah assalamualaikum, ya. Tapi orang yang tidak dikenal, jarang sekali kan begitu mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Makanya kemudian Nabi SAW sampai mengatakan bahwa salam itu ala man arafta wa ma lam ta'rif, kata Rasul. Kau sampaikan kepada orang yang kau kenal, atau kau sampaikan kepada orang yang kau tidak kenal. Dan ini sunnah yang mulai ditinggalkan. Salam itu kepada orang yang dikenal saja. Dan Ali radhiyallahu an pernah ditanya ketika menjadi seorang khalifah di Kufah, ya Amirul Mukminin, mata takhrujad Dajjal? Wahai Amirul Mukminin, kapan keluar Dajjal itu? Maka kemudian Ali radhiyallahu an menyebutkan tanda-tandanya sampai bicara soal salam. Apabila manusia sudah mengucapkan salam kepada yang dikenal dan tidak mengucapkan salam kepada yang tidak dikenal. Dan ini sunnah mahjurah, sunnah yang mulai ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, tathhirul fammi bisiwak, memakai siwak. Sekarang mulai ditinggalkan, hampir-hampir kita tidak melihat orang yang bersiwak kan. Padahal siwak itu sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis Abi Burdah dari bapaknya, dia mengatakan, ataitun Nabiyya SAW fawajadtuhu yastannu bisiwak biyadihi yaqul uwas siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Kata Abi Burdah radhiyallahu anhu dari bapaknya, aku mendatangi Nabi SAW dan aku dapati tangan Rasul memegang siwak dan terus bersiwak. Ini menunjukkan bahwa siwak ini juga mulai sunnah yang ditinggalkan. Boleh jadi mungkin kalau antum bawa siwak mungkin dianggap aneh kan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, sunanun naum, sunnah-sunnah yang bicara soal tidur. Kebanyakan kaum muslimin mereka tidur ya tidur saja. Kecuali orang-orang yang sudah mulai ngaji, sudah mulai hijrah, itu pun kadang-kadang diamalkan, kadang-kadang tidak. Kalau orang awam ya tidur-tidur saja.
Padahal dalam tidur itu kan banyak sunnah-sunnahnya, terutama sunnah wudu sebelum tidur. Kata Nabi SAW, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati, thumma taji 'ala syikil aiman." Apa kata Rasul? Siapa yang menuju pembaringan tidur, kemudian dia berwudu. Setelah dia berbaring, dia sandarkan ke lambung sebelah kanan, maka kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun." Siapa yang tidur dan dia dalam kondisi suci, artinya sudah berwudu, maka akan ada malaikat di sekitarnya. Fala yastayqidu illa qala al-malik, illa qala al-malaku. Dan selama kita tidur dan tidak bangun, maka malaikat itu akan terus mendoakan kita dan mengatakan, "Allahumma ighfir li abdika fulanin fa innahu bata tahiran." Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini karena saat tidur dia sudah berwudu. Dalam riwayat, apabila dia terguling ke arah kanan, maksudnya kemudian dia bergerak ke arah kanan, namanya orang tidur kan tidak mungkin diam, pasti akan bergerak ke arah kanan atau ke kiri. Apalagi yang lasak tidurnya kan. Maka sebelah kanan malaikat juga mengatakan, "Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu." Ya Allah, rahmati orang ini, ya Allah, ampuni orang ini. Kalau dia kemudian berguling ke arah kiri, maka malaikat sebelah kiri juga mengatakan seperti itu. "Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu." Ya Allah, rahmati orang ini, ya Allah, ampuni orang ini. Bayangkan selama dia tidur dirahmati Allah dan diampuni dosanya. Berarti tidurnya berpahala. Itulah tidurnya orang alim dengan orang jahil. Kalau tidurnya orang jahil, ya tidur saja nggak dapat apa-apa kan. Tapi tidurnya orang alim yang tahu ilmunya, selama tidur walaupun dia tidak ibadah, diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu amalan ibadah. Belum yang lainnya, membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, makin lagi orang enggak mau baca. Ya. Padahal ini sunnah yang luar biasa gitu ya. Yang pahalanya luar biasa, menjaga kita dari gangguan syaitan dan semua manusia yang hendak berbuat jahat kepada kita. Baik orang yang hasad ketika hasad, orang yang dengki ketika dengki, orang yang hendak menyihir ketika menyihir, dan begitu seterusnya. Kalau kita banyak membaca doa sebelum tidur, maka kita akan dijaga. Dan ini sunnah ini sudah hampir ditinggalkan manusia. Kemudian yang keempat, ad-du'a li kafaratil majlis. Berdoa saat bermajlis yang disebut dengan doa kafaratul majlis. Kalau kita baca doa kafaratul majlis, kadang-kadang habis ngaji saja. Kadang ustaz habis ngaji, kemudian mengatakan, setelah selesai ngaji dia mengatakan, kita baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya. Tapi coba kalau kita bermajlis di luar pengajian, antum umpamanya berjumpa dengan kawan, jumpa di warung kopi, di warung Padang, makan di warung mana, kemudian ngobrol berempat, berlima. Pernah kita sebelum buyar itu membaca kafaratul majlis? Kan enggak, buyar-buyar saja kan? Ya. Padahal ini sunnah. Dan sunnah ini luar biasa keutamaannya. Disebut kafarah itu karena menghapus dosa. Yang namanya orang ngobrol, ikhwan, berlima, berenam, bertujuh, bersepuluh, atau rapat di mana kan, mestilah ada kata-kata yang kadang-kadang keseleo, salah ngucap, menyinggung perasaan, kadang-kadang menggibah, kadang-kadang merendahkan. Kita tidak tahu ucapan kita saat bermajelis itu. Lah dengan doa kafaratul majlis itu seolah-olah kita menghapuskan semuanya, masuk ke dalam majlis tanpa dosa, keluar tanpa dosa. Ini tidak masuk ke dalam majlis tidak berdosa, pulang pula bawa dosa. Ini kan masalah, ya. Maka ini juga sunnah yang ditinggalkan membaca doa kafaratul majlis. Jangan di pengajian saja, di majlis apapun. Ya. Karena hadisnya umum dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jalasa majlisan kathura fihi laghatuhu." Barang siapa yang bermajlis dalam sebuah majlis, banyak kali ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Kemudian faqala qabla an yakum min majlisihi, dia pun kemudian sebelum pergi dari majlis itu mengucapkan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Apa kata Rasul? Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Kecuali Allah akan hapus dosa-dosa yang kita lakukan dalam majelis itu. Ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 5, sunanu yaumil Jum'ah. Sunnah-sunnah di hari Jumat. Seperti al-ikhtar minas salawat, memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat. Dahulu para sahabat di hari Jumat itu salawat seperti suara tawon. Hampir semua orang mengucap Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sekarang tidak ada. Kecuali orang-orang yang paham saja. Itu pun kadang-kadang diamalkan, kadang-kadang tidak. Ya. Dan ini sunnah Nabi SAW. Atau membaca surah Al-Kahfi. Yang dianjurkan surah Al-Kahfi, surat lain pula yang dibaca malam Jumat. Ya, kan yang dianjurkan Al-Kahfi kan. Tetapi yang dibaca surah yang lain. Sudah menjadi sunnah Nabi SAW. Ya. Kemudian juga at-tabkir, bersegera. Padahal Nabi SAW mengatakan, man igtasala yaumal jum'ah ghaslal janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, thumma raha fa ka'annama qarraba badanatan. Kemudian dia lekas berangkat ke masjid seolah-olah dia mendapatkan pahala berkurban seekor unta. Tapi tidak. Saya sering khutbah Jumat di beberapa masjid itu. Kadang-kadang setelah lewat 10 menit saya khutbah itu baru tuh masjid penuh. Tadinya separuh tuh. Ya, saya naik mimbar, nggak ada orang, baru separuh. Udah 10 menit ini, udah mau selesai, mau ke khutbah kedua. Jadi penuh tuh masjid itu. Dan hampir rata-rata seperti itu. Ini kan melalaikan Jumat itu, yaitu karena tadi tidak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang nomor 6, inda nuzulil matar. Ketika turun hujan. Ya. Ketika turun hujan, ikhwan, hujan ini bisa menjadi rahmat, bisa juga menjadi adab. Ya. Tetapi umumnya bahwa hujan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW apabila turun hujan, maka Nabi SAW akan membasahi sebagian badannya. Sebagian badannya, entah tangannya, entah kepalanya gitu. Pokoknya kalau turun hujan, dia langsung keluar, diambil tuh airnya, kemudian kadang-kadang untuk kepalanya. Tapi zaman sekarang ditakut-takuti, kalau kena hujan sedikit cepat mandi nanti ke kepala kamu. Gitu. Padahal Nabi SAW justru kalau ada hujan, maka dia akan ambil tuh air hujan itu, kemudian diusapkan ke badannya, ya, supaya air hujan itu mengenai badan. Dan Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Jangan sampai kemudian hujan ini menjadi adab. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang ada orang yang ngusir hujan dengan pawang kan gitu ya. Nah, ini dah kacau ya. Padahal nggak usah pawang-pawangan. Islam itu sudah mengajarkan cara memindahkan hujan. Dengan cara apa? Berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wat tirab wa butunil audiyati wa madabiti syajari. Rawahul Bukhari. Jadi kalau ada hujan ini kok nampak nih membahayakan, doa seperti ini. Ya Allah, jadikan hujan ini manfaat bagi kami dan jangan jadikan hujan ini musibah bagi kami. Kalau seandainya hujan ini akan mendatangkan musibah bagi kami, pindahkan tuh ke tebing-tebing, ke lembah-lembah, ke tempat-tempat tumbuh-tumbuhan di situ tumbuh. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Ataupun ketika mendengar suara petir, kadang kita diam saja. Kadang ketakutan sembunyi, takut kena kilat, kena petir. Padahal di situ ada doanya, di mana Nabi SAW mengajarkan, annahu kana idza sami'a ar-ra'da. Nabi itu kalau melihat kilat atau petir, atau geluduk bahasa kitanya, tarakal hadis, maka Rasul langsung diam, tidak bicara. Faqala, maka Rasul langsung mengatakan, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Rasul langsung bertasbih. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sunnah-sunnah yang ditinggalkan saat hujan. Kemudian yang nomor 7, sunanus shalah. Ini
Sunnah-sunnah dalam sholat juga, secara umum ya. Seperti sholat menggunakan sandal. Itu sunnah Nabi. Sekali-kali antum sholat kalau di rumah, tidak ke masjid lagi sakit, sholat pakai sandal. Karena itu sunnah Nabi SAW. Ataupun namanya ketika sholat memperpanjang italatur raf'i ba'da ruku. Ketika kita habis ruku, kemudian i'tidal, itu Nabi SAW memperpanjang i'tidal. Tapi betapa banyak coba orang-orang yang sholat ketika ruku langsung sujud. Kan aneh kan itu. Padahal ini sunnah Nabi SAW. Atau duduk ik'a. Duduk ik'a itu tegak seperti ini ketika duduk di antara dua sujud. Kalau antum melakukan di tengah-tengah orang awam, disangkanya sujud apa? Ini pada itu sunnah Nabi SAW sujud ik'a itu kan. Ya, termasuk juga doa setelah tasyahud kan. Ya kalau antum sudah ngaji, mestilah berdoa kan. Tapi banyak orang awam, mereka hanya cukup membaca tahiyat, kemudian syahadat, kemudian tasyahud, kemudian salam. Nah, di situ ada sunnah kan. Sunnah membaca 4 perlindungan. Selepas itu kadang-kadang Nabi SAW membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Aisyah istri Nabi yang lain, saya lupa namanya, bertanya kepada Rasulullah, Rasul, kenapa engkau memperbanyak doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram? Ya Allah, aku berlindung dari engkau untuk aku memperbanyak dosa dan memperbanyak utang. Jadi salah satu istri Rasul bertanya, kenapa engkau berdoa? Apa engkau punya utang kan gitu ya? Kata Rasul, tidak. Tetapi biasanya orang yang berhutang itu idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Karena orang yang berhutang itu biasanya kalau sudah berhutang, kalau bicara pasti suka dusta, kalau janji pasti khianat. Itulah orang yang suka hutang. Kapan bayar? Besok. Besok datang lagi. Kapan? Minggu depan. Itu kan berdusta. Ya, sudah dusta kalau janji khianat kan itu. Makanya Rasul berlindung minal ma'tham wal maghram. Ya. Kemudian juga sholat sunnah di rumah. Ini juga sunnah. Kebanyakan rumah kita ini kadang-kadang kebanyakan sholat sunnah habis sholat wajib di masjid, sholat sunnah juga di masjid. Sekali-kali kita lakukanlah. Sudah rawatib itu sekali-kali kita qobliyah atau ba'diyah itu di rumah. Ya, ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Karena Rasul yang mengatakan jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini juga sunnah yang ditinggalkan. Ya, tidak menjalankan sunnah di dalam rumah. Dan banyak lagi. Kemudian yang nomor 8, sunnahul wudu. Sunnah wudu. Di antaranya sunnah wudu adalah yang ditinggalkan adalah madmadah wal istinsyaq. Ketika berwudu tidak pernah berkumur-kumur. Ya, wudu itu berkumur-kumur, masukkan air ke mulut, sedikit ke hidung, itu istinsyaq namanya. Kemudian berkumur-kumur dengan kencang, tidak. Saya lihat orang berwudu itu ya ngelepehkan aja, masuk lepeh gitu saja. Tidak ada dikumur-kumur kencang itu. Memang kalau dalam puasa tidak boleh. Karena Rasul mengatakan, "Faballigh fil madmadati wal istinsyaq illa an takuna sha'iman." Berlebih-lebihlah kalian berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung kecuali sedang berpuasa. Karena takut ketelan kan? Tapi kalau tidak puasa, apa masalahnya? Ini sunnah, ya. Jangan sampai ditinggalkan, karena ini kesempurnaan wudu juga. Termasuk juga tidak menyempurnakan wudu saat kita tidak suka memegang air. Mungkin waktu dingin, mungkin lagi greges, lagi demam, lagi apa gitu ya. Selama kita masih menggunakan air, tetaplah berwudu seperti itu. Jangan asal seblok saja kaki itu, tapi juga dicuci gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa selepas wudu. Membaca 2 kalimat syahadat. Karena Nabi SAW mengajarkan, barang siapa yang berwudu, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh. Apa kata Rasulullah? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Orang yang selepas wudu kemudian bersyahadat, maka Allah buka pintu sorga yang 8 itu. Selepas wudu itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa sulitnya bersyahadat setelah wudu? Ya. Baru kemudian kita berdoa seperti Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin umpamanya kan. Tapi syahadatnya penting setelah wudu. Dan ini sunnah yang ditinggalkan. Ya. Ketika bicara soal wudu.
Kemudian juga yang selanjutnya yang nomor 10. Sunanus sujud. Sunnah dalam sujud. Kalau sujud dalam sholat sudah jelas kan itu. Tapi ada sujud-sujud di luar sholat yang dilupakan manusia. Contohnya namanya sujud tilawah. Ya gimana mau sujud tilawah, baca Quran pun tidak kan? Karena biasanya orang yang sujud tilawah itu karena suka baca Quran kan? Qurannya saja ditinggalkan. Macam mana pula sujud tilawahnya? Oke lah dia baca Quran, tapi banyak orang-orang yang kemudian ketika lewat di ayat-ayat sujud tilawah itu dia tidak sujud. Ini sunnah Nabi. Makanya iblis itu tidak suka apabila ada orang yang membaca Quran saja sujud tilawah, itu ayat-ayat tilawah, kemudian sujud tilawah. Apa kata iblis? Sambil dia sakit hati dia mengatakan, hamba ini diperintahkan Allah untuk sujud, dia pun sujud. Tapi dulu aku diperintahkan sujud, aku pun enggan sujud. Dia dapat sorga, aku pula dapat neraka. Itu kata iblis. Dan di dalam Al-Quran ada yang mengatakan 14 ayat, ada yang mengatakan 15 ayat yang ada sujud tilawahnya. Seperti surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'du ayat 15, surah An-Nahl ayat 50, surah Al-Isra ayat 109, surah Maryam ayat 58, surah Al-Hajj ayat 18, kemudian diulang lagi dalam surah Al-Hajj ayat 77-nya, kemudian Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, kemudian juga surah As-Sajdah ayat 15, surah Sad ayat 34, surah Fussilat ayat 37, ayat 38, surah An-Najm ayat 62, surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir Al-Alaq, wasjud waqtari ayat 19. Itulah ayat-ayat sujud tilawah. Lalu apa yang diucapkan? Jumhur ulama mengatakan membolehkan kita membaca seperti doa sujud biasa, subhana rabbiyal a'la. Tapi ada juga disunahkan membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tapi kalau tidak hafal ya sudah subhana rabbiyal a'la sudah cukup. Kemudian juga sujud syukur. Ya, sujud syukur juga penting karena sujud syukur itu untuk menambah nikmat, ikhwan. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat sujud di mana saja, tanpa kemudian dibatasi dengan tempat dan waktu, dan tidak harus dalam kondisi suci. Pokoknya mendapatkan nikmat syukur. Termasuk juga ketika melihat ada orang yang kecelakaan, ya, itu juga bagian daripada nikmat karena bukan kita yang celaka. Pokoknya ada orang ketabrak, sujud syukur, bukan sujud karena dia kecelakaan, tidak. Kita pula nanti dimarahi orang. Maksudnya kita bersyukur bukan kita yang celaka gitu maksudnya. Nengok rumah tetangga kebakaran sujud, emang hasad lah gitu. Bukan. Maksudnya alhamdulillah rumah kita tidak terbakar. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian juga salat taubah. Mungkin di antara kita jarang melaksanakan salat taubat. Padahal disyariatkan salat taubat itu sebaiknya mengistilahkan salat istighfar namanya. Jadi saat kita melakukan dosa, kita disunnahkan untuk salat taubat. Memang ada 5 pendapat ulama tentang waktunya. Ada yang mengatakan setelah salat fajar, sebelum sampai terbit matahari. Ada yang mengatakan dari terbit matahari sampai zuhur. Ada yang mengatakan ketika matahari sudah meninggi sampai pertengahan, matahari di tengah kepala. Ada yang mengatakan setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ya. Ada yang mengatakan juga di saat mendekati terbenam matahari. Tapi jangan ketika terbenam karena kita dilarang, itu 2 tanduk setan. Ya, maksudnya jauh-jauh dari situ. Ya. Dan ini ada yang mengatakan tidak boleh dilakukan ini waktu-waktu terlarang. Tapi khusus sholat taubat ada yang mengatakan dibolehkan waktu-waktu ini. Ya. Tetapi bagi yang melarang ya tidak boleh. Ini kan waktu-waktu terlarang. Tapi intinya bahwa sholat taubat itu waktu-waktunya tidak terbatas, walaupun masuk pada 5 waktu yang disebutkan para ulama ini. Dia boleh melakukannya. Karena sholat taubat ini tidak batasi dengan waktu dan tempat. Selama kita melakukan dosa kemudian bertobat, sholat. Walaupun yang disebutkan di 5 waktu ini. Baik, kemudian
Yang selanjutnya sunanus safar. Sunnah-sunnah dalam safar. Ketika orang berangkat dan pergi itu disunahkan sholat kita ini. Tapi betapa banyak ketika kita safar mana ada sholat. Kan itu langsung aja berangkat. Kapan berangkat? Jam 9, jam 9 langsung ke bandara. Disunahkan sholat. Baik ketika berangkat ataupun ketika pulang. Disunahkan. Sholat 2 rakaat namanya sholat safar. Termasuk juga sunanut ta'am saat kita makan. Coba. Sunnah Nabi SAW kalau kita makan itu kan menjilat apa yang tersisa di tangan kita. Tapi berapa banyak coba orang-orang yang habis makan, kadang di warung Padang itu kan lengket kan itu ya makanannya. Kadang-kadang langsung aja dimasukkan ke kobokan kan. Nggak dijilat dulu. Nanti disebut desa Ustaz. Bukan masalah orang desa atau orang kota, ini sunnah Nabi. Ya. Jadi masyarakat muslim ini juga sunnah kan, sudah mulai ditinggalkan kan. Ya kalau di pesantren-pesantrennya biasalah bukan hanya tangan, sak nampan pun dijilat kalau di pesantren tuh. Mungkin kalau antum wali murid datang mungkin jijik, oh, ini sunnah Nabi. Karena kita tidak tahu berkah makanan itu ada di mana. Makanya kemudian kalau ada kita makan nih, ada yang jatuh ambil. Boleh jadi itu yang jatuh itulah berkahnya di situ. Ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan, apalagi dengan adanya sendok, garpu dan yang lainnya. Akhirnya sunnah-sunnah makan mulai ditinggalkan. Ya. Termasuk juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalah makan itu sunnah untuk tidak mencela. Dan ini mukjizat Nabi. Nabi itu loh tidak pernah mencela makanan. Siapa yang bisa tidak mencela makanan seperti Nabi? Seumur hidup Nabi tidak pernah mencela makanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasul tidak pernah mencaci maki makanan sedikit pun. Kalau dia suka dia makan, kalau tidak suka ditinggalkan. Coba kita ini, ya COD udah mahal, nggak enak pula. Oh itu marah kita ini. Ya. Kadang-kadang jelas-jelas di warung tempat kita makan pun kita ngomong ini bagus ini makannya. Ini nggak enak nih, macam-macam. Padahal di warungnya orang itu dia bisa mengatakan seperti itu. Bahkan ada orang yang langsung mengkritik makananmu nggak enak katanya. Bayangkan nggak ada perasaannya kan. Dan ini mukjizat Rasul. Rasul tidak pernah mencela makanan. Coba sehari kita tidak mencela makan. Ya, kalau suka makan, nggak suka ya sudah. Itulah makanya sifat Nabi ketika Rasul itu tidak suka makan biawak. Khalid bin Walid kan suka makan biawak. Tentu jangan disamakan biawak Batam dengan biawak padang pasir. Dari warnanya aja beda. Kalau biawak padang pasir itu putih. Ya, dan jalannya berkelok di dalam padang pasir itu. Tapi kalau biawak Batam ini warnanya hitam. Biawak padang pasir itu makannya sayuran. Biawak Batam ini kanibal. Jadi kalau satu kandang nih biawak padang pasir dengan biawak Batam dimakan tuh biawak padang pasir. Sana makan sayur, di sini makan daging. Sehingga hukumnya beda. Kalau biawak di sana halal, biawak di sini haram. Ya, jangan asal biawak dhob, bahasa Arabnya dhob biawak, main tangkap biawak, masak pula biawak. Jangan. Tidak sama biawak sini dengan sana. Lah Khalid itu ketika makan biawak, Rasul hadir, ditawarkan, Rasul tidak mau. Rasul yang mengatakan, maaf ya Khalid, di kampungku nggak ada makanan kayak gini. Ya, yang ngomong begitu. Rasul tidak makan, hanya mengatakan seperti itu, di kampung nggak ada. Karena Rasul tidak pernah mencela makan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga masuk rumah. Betapa banyak orang-orang yang masuk rumah ya masuk gitu saja. Padahal di situ disyariatkan 2 syariat kan. Orang masuk rumah itu pertama baca basmalah, yang kedua apa? Baca salam. Ustaz nggak ada orangnya, nggak apa-apa nggak ada orangnya. Baca basmalah, ucapkan salam. Makanya Nabi SAW sampai mewanti-wanti dan mengatakan, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah inda dukhuli wa inda ta'ami. Siapa yang masuk ke rumah, ketika dia masuk bismillah masuk ke rumah. Ketika dia makan bismillah dia makan. Maka setan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wala asya. Di rumah ini tidak ada tempat untuk kita dan tidak ada makan malam untuk kita, pergi. Maknanya kalau kita masuk tak baca basmalah, makan pula meninggalkan basmalah, berarti rumah kita gudangnya setan. Kita mempersilahkan setan masuk kan?
Ini juga sunnah yang kadang-kadang ditinggalkan manusia. Ya. Kemudian juga al-julus inda syurbi. Duduk ketika minum. Ini memang perkara remeh, kawan. Minum duduk itu kan perkara remeh sebenarnya. Tapi ini sunnah Nabi. Tapi betapa banyak coba orang-orang itu yang minum itu sambil berdiri kan itu. Sudah berdiri glek gitu, tidak pakai 3 nafas tuh. Padahal kan sunnah Nabi ini bapaknya ini minum nih. Kita siap 1, berhenti. 2, 3. Nah, gitu kan sunnah Nabi. Ada nafasnya, ada jedanya, glok sampai habis. Itu kan. Tapi kan betapa banyak kan, sudah minum berdiri, minumnya pula sampai habis. Kadang-kadang habis diketok-ketok pula di sini. Ini kan masalah, kawan, ya kan. Ini memang perkara-perkara remeh, tapi ini kan sunnah Nabi. Ya, dan setiap melaksanakan sunnah akan mendapatkan banyak keistimewaan sebagaimana yang saya sebutkan di mukadimah tadi. Termasuk juga musafahatu indal liqa. Ketika kita berjumpa dengan kawan, selain mengucapkan salam, juga salaman. Dan Nabi SAW mengatakan jangan dilepas sampai orang itu yang melepas. Assalamualaikum, ambil tangannya, diamin aja. Ya, sampai dia yang melepas. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika makin lama kita memegang dia, maka dosa-dosa itu akan keluar dari situ. Masalahnya dua-duanya paham, Ustaz. Kalau lepas dua-duanya kan itu. Ya kan ada jedanya. Maksudnya kalau sama orang-orang awam gitu ya agak lama. Itu juga menunjukkan keakraban dan kasih sayang juga. Selain daripada itu, Nabi SAW mengatakan dosa-dosa kita akan keluar dari situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, terutama ad-du'a lil muslimi bi dhahril ghaib. Di antara sunnah yang lain adalah mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Siapa di antara kita yang melakukannya coba? Ada tetangga kita sakit, kita doakan ya Allah mudah-mudahan dia sembuh. Siapa yang melakukan seperti itu? Tidak. Kecuali kalau ditanya tolonglah doakan saya, baru kita doakan. Sekarang tanpa diminta kita doakan. Ada saudara kita gulung tikar, ya Allah mudah-mudahan dia diberikan kekayaan, dimudahkan rezekinya. Tanpa sepengetahuan dia, tanpa diminta lagi. Hampir kita tidak melakukannya. Padahal kata Nabi SAW, kalau kita mendoakan saudara kita, dia tidak tahu kita sedang mendoakannya. Malaikat di atas kepala kita mengatakan, engkau akan mendapatkan hal yang sama yang kau doakan kepada saudara. Jadi kalau kita katakan, ya Allah sembuhkan saudara saya, malaikat mengatakan engkau juga. Ya Allah mudahkan rizki saudara saya, kata malaikat di atas kepala, engkau juga. Dan begitu seterusnya. Makanya dalam ilmu parenting disebutkan, kalau kita sudah mendidik anak kita, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, tapi juga belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, doakan anak orang. Doakan juga anak orang. Supaya dengan mendoakan anak orang, malaikat di atas kepala mengatakan dan anakmu juga. Dan seperti itu, ya. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga berdoa ketika mendengar suara kokokan ayam atau mungkin ketika gonggongan anjing. Di tengah malam kadang-kadang kita mendengar anjing tetangga berisik gitu ya. Atau mungkin punya tetangga ayam berkokok. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Idza sami'tum siyahatik fas'alullaha min fadli. Kalau mendengar kokokan ayam di pagi hari itu, jelang subuh, ayam tetangga sudah berkokok, langsung angkat tangan. Minta karunia Allah Azza wa Jalla. Minta rezeki sebanyak-banyaknya. Karena di situ malaikat turun bawa rahmat. Tapi kalau yang antum dengar anjing berisik itu tetangga, ta'awud kepada Allah dari syaitan. Karena dua binatang ini yang satu melihat malaikat, yang satu melihat syaitan. Ini sunnah juga kan itu. Kadang-kadang kita ya biar saja. Ya. Kemudian juga di antaranya adalah kafus sibyan indal khuruj minal manzil inda awwali qudumil lail. Membiarkan anak-anak main-main di waktu sore jika menjelang maghrib. Kalau bisa anak-anak kita suruh masuk. Sampai kapan? Sampai waktu isya. Jangan dikeluarkan. Yang anak-anak kecil itu, ya kalau sudah menjelang maghrib, suruh masuk. Jangan dikeluarkan sampai waktu isya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW yang mengatakan dalam sebuah hadis, idza kana janhul laili aw amsaitum fakafu sibyanakum
fa inna syaitan yantashiru hina idzin. Apa kata Nabi SAW? Apabila sudah mendekati matahari mulai terbenam, mendekati maghrib, masukkan anak-anak kalian ke rumah. Karena syaitan di situ sedang bermain-main. Setan itu akan bermain-main dengan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak ini tidak pandai berzikir. Lain dengan orang dewasa, ya sudah bisa lah ta'awud kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah tahu gangguan setan, dia ta'awud. Dia baca surat ini, surat itu. Anak-anak kecil mana tahu? Anak-anak kecil itu tidak berakal, apalagi anak-anak 2-3 tahun, mana bisa berzikir? Ya, kita selamatkanlah, karena mereka belum bisa berzikir, belum bisa menjaga dirinya dari gangguan setan. Kita masukkan ke dalam rumah. Supaya anak-anak kita ini tidak kesurupan, tidak kesambat gitu ya. Tidak mudah diganggu setan ketika dia sudah besarnya. Karena kita sudah menjaga dari kecil. Ini sunnah-sunnah seperti ini kadang-kadang tidak diketahui manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga al-mudawamatu 'alal amali salihi wa in qalla. Berusaha untuk mendawamkan satu ibadah kita dawamkan terus. Walaupun mungkin ibadah itu remeh. Walaupun mungkin ibadah itu remeh. Sebenarnya mamanya ada seorang sahabat tuh kemana-mana bawa permen. Halawah bahasa Arab. Setiap anak kecil dikasih. Pokok kemana-mana habis, bawa lagi. Jadi dia kecil kasih halawah sama anak-anak. Dan itu amal soleh, membahagiakan anak-anak kan. Bukankah Rasul yang mengatakan, termasuk amal yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Memasukkan kebahagiaan ke hati seorang manusia. Walaupun itu anak-anak kan itu. Ya, atau mungkin kita mendawamkan apa, entah sholat sunnah apa, puasa apa, sedekah apa kan itu. Ini termasuk sunnah Nabi mendawamkan salah satu ibadah walaupun kecil tapi terus menerus. Kemudian juga al-ikthar mina dua halar raha. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat senang. Karena biasanya saat senang orang itu lupa dengan Allah. Saat susah baru ingat. Padahal Rasul yang mengatakan ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu senang, Allah kenali kita di waktu susah. Ini juga termasuk sunnah yang ditinggalkan. Termasuk juga di antara sunnah yang ditinggalkan at-tasadduq inda taubah. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di sana ada sunnah sedekah. Kita menyesal nih banyak dosa. Sedekah, ya. Tapi bukan seperti orang-orang di luar daripada Islam menebus dosa dengan memberikan uang sekian dan sekian sebagai tebusannya, bukan itu, tidak. Karena sedekah itu kata Nabi SAW, taki masari asu, bisa mencegah mati su'ul khatimah. Dan riwayat yang lain, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Bahwa sedekah yang dilakukan tidak terang-terangan itu bisa meredam kemurkaan Allah. Maksiat itu kan mengundang kemurkaan. Maka dengan sedekah itu meredam kemurkaannya, gitu maksudnya. Ini juga termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan, dan banyak lagi sebenarnya sunnah-sunnah Nabi yang mungkin dianggap manusia remeh. Tapi sesungguhnya ketika kita melakukan dan menghidupkannya, itu sebuah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sudah jam 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.